Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola komentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita sebentar lagi teman-teman akan menyaksikan kembali liga-liga top yang akan bergulir. Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris, ya, Liga Jerman, dan bursa transfer yang semakin menarik untuk diikuti ya. Dan hari ini teman-teman gue akan bahas menu-menu apa saja yang akan gue bahas, karena gue juga pengen meminta pendapat kalian, karena pembahasan kali ini sangat sesuatu hal yang sangat menarik untuk didiskusikan karena terkait dengan keputusan besar. Ya, jadi ketika ada keputusan biasanya tuh ada pro dan kontra. Nah, itu sangat nikmat untuk menjadi perdebatan atau menjadi diskusi yang sangat romantis untuk pecinta sepak bola dan karbol-karbol mania di sini, oke? Dan diantaranya menu kali ini adalah ada Gianluigi Donnarumma yang akan keluar dari Paris Saint-Germain, bukan karena ada masalah kontrak terkait pribadi, terkait tentang drama-drama perkelahian, namun dia tidak lagi memperkuat Paris Saint-Germain karena Luis Enrique tidak suka dengan pemain tersebut. Bukan tidak suka secara personal, tapi tidak suka secara sistem. Donnarumma dianggap tidak bisa bermain di bawah asuhan Luis Enrique sendiri. Nah, ini jadi menarik banget nih ya, perdebatannya menarik, mengingat baru saja Paris Saint-Germain, skuad yang kemarin adalah skuad juara UCL, tapi Luis Enrique sebagai manajer di sana, sebagai nahkoda di sana, berani membuang salah satu awak kapal. Wah, ini akan membahas pasti lebih menarik ya tentunya. Dan ada juga Rodrigo dari Real Madrid yang sedang menjalani diskusi dengan Manchester City. Ya, Rodrigo dikabarkan ingin bergabung bersama Manchester City, terutama Pep Guardiola yang sangat kagum dengan permainan Rodrigo ini. Dia akan dibeli dari Madrid sekitar, ya, kalau dihitung-hitung bersih dan kotornya itu dari 80 juta hingga 120-an juta ya. Mungkin kenanya di 100 atau di 90. Jadi ini pembahasan menarik, seperti apa Manchester City dengan Rodrigo, dan Madrid ditinggal Rodrigo akan timpangkah atau justru makin membaik ya dengan tangan asuhan Xabi Alonso. Nah, berikutnya gue akan bahas nih teman-teman tentang Barcelona yang kabarnya ya, Barcelona di weekend berhadapan dengan Villarreal itu, dia ketika melakukan laga away, Barcelona akan bermain dan bertanding bersama Villarreal di Miami, di Amerika. Nah, dengan hasil tersebut, dengan berita tersebut, ya, ramai lagi di Liga Spanyol. Real Madrid yang akhirnya mengajukan protes kepada PSSI-nya Spanyol, RFIF, dan Real Madrid mengatakan bahwa ini merusak fair play, ini sangat komersil, dan Barcelona dan Villarreal harusnya harus memiliki kesepakatan dulu dengan tim-tim yang ada di La Liga ya. Jadi gue ngerasa Real Madrid di sini melakukan protes karena mungkin ada unsur politik, udah pasti nanti gue bahas, dan ada menganggap Barcelona nge-cheat ya, ada kecurangan dari Barcelona, nanti gue akan bahas juga, dan banyak faktor-faktor lainnya. Oke, itu kira-kira yang akan gue bahas. Nah teman-teman, gue belum bisa bacain komen kalian satu persatu, tapi gue bisa mendoakan kalian ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang nih ya, semoga dibayar sama teman-temannya. Dan buat kalian yang masih kuliah atau sekolah, semoga mendapatkan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan ya. Terima kasih yang udah selalu komen, subscribe, like channel video ini ya, video yang apa adanya. Semakin semangat, kalian juga semakin semangat. Oke, let's go. Gue mau minta pendapat kalian tentang keputusan Luis Enrique yang tidak memasukkan Gianluigi Donnarumma ke dalam skuad, dan hal ini memaksa Paris Saint-Germain membuang kiper tinggi asal Italia Donnarumma. Ya,
Ya kalau kita melihat siapakah Donnarumma, memang secara dia pindah dari AC Milan ke Paris Saint-Germain, emang udah menargetkan uang ya. Dan gua selalu agak sensitif dan negatif thinking sama pemain-pemain yang pindah ke Paris Saint-Germain. Kenapa? Karena kalau lu pindah ke Arab, lu itu udah murni, lu udah menghilangkan idealisme, lu udah eh, nggak lagi menggunakan 100% hati lu dengan sepak bola gitu, murni karena uang ya. Jadi lu udah nggak bersaing di liga top Eropa, nggak mau jadi top tier dunia, udah lu ke Arab nyari duit aja. Tapi buat pemain yang pindahnya itu ke Paris Saint-Germain, gue ngerasa ini pemain ya maruk aja. Kenapa gue bisa bilang maruk? Karena duit duit dari timur ya, duit dari Qatar, dari Timur Tengah, lu duit dapat, secara level bersaing lu masih bisa bersaing. Jadi menurut gue lu nge-cheat gitu. Lu pindah tim yang benar-benar gajinya lebih tinggi dari tim lu yang sebelumnya gitu ya. Karena menurut gue buat seorang pemain sepak bola ya, ketika pindah lu melihat dulu itu kalkulasinya tuh macam-macam ya. Lu ngeliat klubnya dulu, lu ngeliat temennya dulu, partner lu ya, unit lu gimana, dan perangkat lain-lain ya, presidennya, pelatihnya. Setelah itu lu ngitungin uang. Itu menurut gua. Tapi ya udah, kalau lu mau ke Arab silakan gitu. Berarti yang nomor satunya adalah uang. Karena lu udah nggak bisa bersaing di Liga Champions, lu mungkin Ballon d'Or udah nggak ada juga gitu di nominasi. Tapi kalau lu masih main Paris Saint-Germain, kayak lu masih duit mau, bersaing juga mau gitu. Nah ini Donnarumma. Itu dari sisi komersil dan Donnarumma. Cuma dari sisi permainan, ini kiper bagus. Kiper bagus, cuma pas lawan dia ketika bermain bersama Italia sempat kacrut ya. Tapi setelah itu Italia pernah juara Euro dan kalah di finalisima. Dia ke Paris Saint-Germain, sebelumnya di Paris Saint-Germain dari yang susah dapat Liga Champions, akhirnya dapat Liga Champions. Ada Donnarumma di situ. Ada Donnarumma di situ. Dan gue pernah bilang bahwa Paris Saint-Germain ini adalah tim laknat. Kenapa? Ya karena gue hanya melihat sepak bolanya. Ya, sepak bola tidak akan pernah kalah dengan orang-orang material, orang-orang matre dan uang-uang instan. Ya, gue benci sebenci-bencinya sama Paris Saint-Germain. Tapi ketika Luis Enrique datang, walaupun tetap ya gaji ini paling gede ya di Eropa gitu, di dunia salah satu tim gaji dengan hal yang besar gitu, nominal yang besar. Walaupun kalau kena dia main di Liga Spanyol kayaknya abis kena financial fair play. Ketika Enrique masuk, dia merubah Paris Saint-Germain. Dia berani buang Mbappe ya. Dia berani buang Mbappe dan alhasil apa? Dia bisa memenangkan Liga Champions. Lu bayangin dulu Paris Saint-Germain ya, skuadnya ada Sergio Ramos, Hakimi, ada Marquinhos, Messi, Neymar, Mbappe, itu nggak bisa dapat Liga Champions. Walaupun tengahnya ya menurut gue mediocre ya, Verratti menurut gue mediocre lah Verratti. Tapi ketika Enrique datang, dia buang pemain yang punya ego, dia buang pemain yang nggak masuk dengan skema dia. Alhasil apa? Paris Saint-Germain juara Liga Champions. Bahkan ketemu Real Madrid ya, yang notabene adalah saat itu masih punya Mbappe yang mega bintang, hancur Real Madrid di CWC. Itu membuktikan bahwa keputusan Luis Enrique itu benar. Dia berani membuang Mbappe, dia bisa menang Liga Champions. Dia datangkan Dembele, dia bisa menang Liga Champions. Cuma yang sekarang gue mau nanya sama lu nih. Ya. Ketika dulu dia menjabat, dia berani membuang mega bintang Mbappe, mungkin nggak masuk skema permainannya atau toksik gitu, dibuang. Ya, egonya terlalu tinggi, dibuang. Kylian Mbappe, akhirnya Paris Saint-Germain bisa menjadi juara Liga Champions dengan main yang sangat luar biasa ya. High press-nya ada, ya dia berani memberikan bola ke lawan, dia bisa membuat lawan menjadi tak terbiasa dengan permainan tersebut. Akhirnya dia bisa menang Liga Champions. Bahkan ketemu Real Madrid di CWC, dibantai habis-habisan 4-0 oleh Luis Enrique. Cuma standarnya saat itu Mbappe nggak bisa dapat Liga Champions di Paris Saint-Germain. Ya, paling treble lokal, paling
lagi juara di lokal, di domestik. Nah, yang pertama dia berhasil, dia buang Mbappe, ternyata menang, mendapatkan Liga Champions. Tapi sekarang dia membuang Donnarumma, yang mana Donnarumma ini adalah tim atau skuad winning tim Liga Champions dari Paris Saint-Germain. Ya, apakah sukses atau enggak? Coba gue tanya sama lu. Ya, dia buang Mbappe bisa menang Liga Champions, tapi di menang Liga Champions masih ada Donnarumma. Donnarumma salah satu pilar penting pemenang Liga Champions. Nah, mau nggak mau, emang ini adalah gambling, perjudian yang sangat beresiko yang diambil oleh Luis Enrique. Pasti ada sesuatu kalau nanti Paris Saint-Germain nggak juara Liga Champions itu. Karena standarnya kan Liga Champions. Dia buang pilar penting Liga Champions. Dan akhirnya kita lihat nanti. Gue nih penasaran. Gue tanya sama lu. Udah gitu aja. Ya kalau menurut gue standar yang tinggi. Gue apresiasi Luis Enrique. Dia selalu berani ambil risiko dan bertanggung jawab. Dia buang Mbappe, Paris Saint-Germain juara Liga Champions. Bahkan dia statement 100% ini adalah keputusan saya. Saya membuang Gianluigi Donnarumma karena tidak sesuai dengan skema yang saya inginkan. Apa yang terjadi, apapun, terlepas apapun yang terjadi nanti, gue sangat respect sama ini pelatih. Spanyol, ya, Katalan, dan sangat berwibawa ketika mengambil keputusan. Itu Luis Enrique. Kita lihat Paris Saint-Germain seperti apa nanti ya. Dan Donnarumma kabarnya ada yang pengen minang kayak Chelsea, Manchester United, Manchester City bahkan ya. Cuma masuk gak tuh ke Pep gue nggak tahu dah. Oke, gitu. Sekarang kita bahas Rodrigo ya. Rodrigo ini dikabarkan akan pindah ke Manchester City karena Manchester City tertarik terutama Pep Guardiola yang sangat kagum dengan permainan Rodrigo. Padahal kita tahu ya Pep Guardiola ini pelatih yang memiliki skema menggunakan sistem ya, bola dari kaki ke kaki, bola build up, bikin segitiga, tiki taka, itu ada di Pep Guardiola. Tapi belakangan ini kalau dia punya pemain kayak Jack Grealish, kalau dia punya pemain kayak Jeremy Doku, kalau dia punya pemain kayak Savinho, ya berarti Pep Guardiola memang juga adaptif. Ya, dia seperti kayak di saat Munchen mungkin dia punya Robben Ribery, ada Pep ya. Pokoknya ada satu pemain yang berani nusuk. Ya, 1v1-nya bagus, counter attack-nya bagus. Itu yang diharapkan oleh Pep Guardiola, ya. Sedang didiskusikan di antara 86 juta sampai 100 juta lebih. Ya gue nggak tahu nanti kenanya di mana, tapi yang jelas di Real Madrid sekarang udah ada Mastantuono, udah ada Arda Güler, udah ada Endrick masuk nomor 9, ada Mbappe dan Vini. Dan skema dari Xabi Alonso itu mungkin bisa 3-5-2 atau 3-4-3. Ya gue ngerasa Rodrigo kalaupun pindah dari Real Madrid, apalagi pindahnya ke Manchester City, ini masih worth it untuk seorang Rodrigo. Lu masih bisa mendapatkan piala Liga Domestik karena main di Manchester City, lu bisa dapat gelar Liga Inggris, lu masih bisa banyak dapat piala lainnya, kucuran dananya juga dari Timur Tengah masih banyak dari Manchester City. Dan kalau lu masih mau Liga Champions, ya lu punya skuad yang memadai juga untuk mendapatkan Liga Champions. Jadi kalaupun ya gue ngerasa 80 juta untuk Rodrigo itu masih masuk akal. Bahkan masih bisa turun tuh. Karena Manchester City juga masih seksi. Dulu mungkin agak susah tuh Manchester City karena lu apaan modal duit doang. Sekarang Manchester City udah ada trofinya, udah ada legasinya, udah ada pelatihnya, pemainnya juga skuad memadai. Jadi juga sangat seksi. Dan Rodrigo pindah ke Manchester City bisa jadi terjadi, dan ini adalah keputusan yang bagus dari Rodrigo. Itu. Wah, ini baru 2 pemainnya udah panjang banget. Gimana guys buat fans Madrid yang mendengar kabar Rodrigo akan pindah ke Manchester City? Buat fans City juga silakan di komen ya. Oke, sekarang kita ke Barcelona. Barcelona ingin mengadakan pertandingan di match tertentu ya, yaitu lawan Villarreal. Sebenarnya ini laga away Barcelona. Dia akan bermain ke Inter Miami karena di Inter Miami Barcelona dan Villarreal tentunya akan mendapatkan kompensasi atau mendapatkan kucuran dana dari hasil komersialisasi ini, yang mana La Liga bermain di Amerika ya. Itu yang pertama.
Dan berita ini menuai banyak kontroversi, diantaranya Real Madrid yang langsung melayangkan statement bahwa ya dia menunjukkan protes kepada RFIF, PSSI-nya Spanyol, yang mengatakan bahwa ini merusak fair play, ini terlalu komersil, ya ini menguntungkan Barcelona. Ya Barcelona dianggap curang, kenapa? Karena Barcelona di saat berhadapan dengan Villarreal itu adalah laga away, ya laga tandang. Jadi ketika dia bermain di Amerika Serikat itu merupakan keuntungan. Jadi main di luar dari kandang Barcelona dan kandang Villarreal di tempat netral. Jadi suatu keuntungan buat Barcelona. Madrid menganggapnya seperti itu. Nah, kita bahas nih. Gue nyatet beberapa poin yang mungkin kalian jadi kepikiran, loh iya juga ya, loh iya juga ya. Kayak gitu. Nah, gua mau bahas dari nih. Jadi Barcelona minta bermain pada tanggal 12. Ini berita baru muncul ya, 12 sampai 13 Agustus ya, rencana Barcelona berhadapan dengan Villarreal. Jadi Real Madrid langsung memberikan reaksi. Ya rencananya ini di Miami bermain 20 Desember 2025. Barcelona dan Villarreal mengajukan permintaan pindah pertandingan di Jornada ke-17 ya, itu ke Hard Rock Stadium di Miami. Dan Federasi Sepak Bola Spanyol memberikan lampu hijau untuk mengajukan permohonan tersebut ke UEFA sebagai langkah awal, lalu ke FIFA setelah itu ya, sebagai prosedur regulasi internasional. Nah, Madrid langsung memberikan respon penolakan keras. Real Madrid menyatakan penolakan tegas terhadap rencana tersebut. Ya, surat resmi juga ditunjukkan kepada FIFA dan UEFA dan CSD, Consejo Superior de Deportes, ya menolak inisiatif tersebut. Ya, alasan Madrid menolak adalah melanggar prinsip reciprocidad teritorial, ya aturan home away. Itu menguntungkan Barcelona, merusak integritas dan keadilan kompetitif, yang memberikan keuntungan yang tidak wajar ke Barcelona dan Villarreal. Madrid juga menganggap dan menyatakan bahwa keputusan dibuat tanpa konsultasi dengan klub lain dan membuka pintu bagi tim-tim lain menjadi tidak terima dengan hal tersebut. Real Madrid menekan juga ya semua klub La Liga harus setuju dulu apabila ada keputusan tersebut. Ini semacam perubahan tersendiri yang dilakukan oleh Barcelona dan Villarreal. Nah, setelah itu Madrid melayangkan berita statement penolakan, bentuk protes. Akhirnya netizen, masyarakat juga bereaksi, media-media bereaksi ya. Jadi ini ada seorang analisis dari Football Daily, dia bilang ini terlalu komersial ya, mengutamakan profit atas aspek lokalitas dan menunjukkan risiko lokal kehilangan identitas komunitas. Kejauhan ya kayaknya. Antonio Romero, ini jurnalis juga, dia bilang bahwa kurangnya transparansi. Dan dia mempertanyakan apa pendapat 17 klub lain ya terhadap situasi ini. Ini juga mempertanyakan ketimpangan manfaat ekonomi karena hanya Barcelona dan Villarreal yang diuntungkan, tidak dengan klub-klub La Liga lainnya. Nah, ini juga ada pendapat atau sebelumnya pernah dilakukan. Sejarah yang gagal. La Liga bukan pertama kali mengusulkan pertandingan resmi di luar Spanyol. 2018 La Liga sempat mengajukan Girona Barcelona di Miami. Akhirnya ditolak oleh RFIF dan FIFA atas alasan atau pantauan bahwa pertandingan harus dimainkan dalam negeri. Itu dia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi apa sih yang terjadi kalau Barcelona Villarreal main di Amerika? Ya, ada intrik-intrik apa sih? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Nih, gue kasih tahu nih. Nah, keuntungannya apabila Barcelona dan Villarreal main di Miami, pembayaran langsung ke Barcelona. Menurut laporan dari Kel New, ya Barcelona bisa memperoleh sekitar 5-6 juta euro dari partisipasi dalam pertandingan ini. Villarreal disebut akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar untuk menutupi pendapatan yang hilang karena kehilangan laga kandang mereka. Jadi dibayarin laga kandangnya, keuntungannya berapa, dibayarin lebih besar biar nggak rugi dan biar mendapatkan untung. Berikutnya, manfaat komersil atau branding. Nah, ya pertandingan ini adalah tonggak sejarah.
La Liga pertama kali menggelar laga resmi di luar Spanyol, membuka peluang branding dan penonton baru dan menggarap pasar Amerika Serikat. Ya, bagi Villarreal ini kesempatan memperluas profit global. Ya, dan sejarah dengan ekspansi sepak bola untuk Villarreal di US sambil memanfaatkan dukungan sponsor. Siapa tahu ada sponsor yang datang lagi atau sponsor yang sekarang tuh memberikan kucuran dana lagi buat Villarreal. Setelah itu apalagi keuntungannya? Pendapatan TV dan komersial La Liga. Ya, La Liga mencatat rekor pendapatan komersial di musim 2023-2024. Total pendapatan berulang ya mencapai 5.049 miliar euro. Oh, gimana sih bacanya? Enggak, 5 miliar euro. Ya, itu 3,2%. Ya, pendapatan komersial sendiri meningkat menjadi 7,4%, sedangkan pendapatan matchday juga naik menjadi 4,8%. Ya, selain itu Barcelona menjadi klub dengan pendapatan siaran terbesar di La Liga di 2022-2023 mencapai 162,5 juta euro. Itu sebelum potongan. Ya, meski secara margin tipis dibanding dengan Real Madrid. Itu ya. Nah, apa sih potensi kerugiannya dan risikonya apa? Nah, ini nih yang nggak banyak orang tahu nih. Ya, yang pertama adulterasi kompetisi dan isu keadilan. Ya, jadi artikel tajam di AS itu menyebut keputusan ini dianggap merusak fairness ya keadilan kompetisi karena Barcelona menyebabkan akan bermain 20 laga kandang termasuk laga kandang yang di Miami dibanding 18 laga tandang, sementara Villarreal justru sebaliknya menunggu keseimbangan kalender. Yang tadi ya keuntungannya Barcelona mungkin dianggap keuntungan Barcelona karena lu nggak main laga tandang, lu main di tempat netral gitu. Nah, protes dari klub La Liga, kapten tim La Liga mengaku tidak mengakui ini sebelumnya, kemudian menimbulkan potensi tuntutan terkait kompensasi atau waktu istirahat itu. Dan juga kerugian imbalan tidak merata. Villarreal menyediakan dukungan seperti tiket, perjalanan gratis, dan abonados yang bersedia hingga dia sampai ke Miami, serta diskon 20% untuk mereka yang tidak bisa ikut strategi. Nah, ini dia. Nah, ini nih yang gak banyak orang tahu nih. Reputasi dan reaksi negatif publik, ya, beberapa pihak melihat ini adalah korporatisasi ekstrim ya terhadap sepak bola, mengorbankan akar klub demi uang. Ya, diskusi bahwa memperingatkan potensi kehilangan poin lebih mahal daripada keuntungan ini. Ya, jadi menganggap kayak Villarreal nih kalau kalah tuh nggak apa-apa, yang penting dapat duit kayak gitu. Padahal lu bisa aja jadi gara-gara 3 poin tuh nggak didegradasi kayak gitulah. Nah, yang paling menarik adalah kenapa Madrid. Nah, ini nih gue harus ulang. Kenapa Madrid sangat keras dalam memprotes rencana Barcelona dan Villarreal untuk bermain di Amerika. Ini ya. Yang pertama, Madrid menganggap prinsip fair play kompetisi ya, home away La Liga itu fondasi keadilan La Liga, itu fondasi keadilan La Liga. Semua tim harus bermain kandang maupun tandang dalam kondisi yang seimbang. Kalau Villarreal melepaskan laga tandang ke tempat netral, itu keuntungan buat Barcelona. Jadi walaupun tetap sama gitu 1, 3 atau 0 poin, cuma lu nggak enak kalau main nggak di tempat kandang sendiri. Itu masih masuk akal. Nah, presiden berbahaya, Madrid ini takut kalau dibiarkan ya besok-besok klub lain seenaknya memindahkan laga ke lokasi komersial demi uang. Ya, tanpa peduli dampaknya ke persaingan. Jadi 2018 tuh udah pernah ada kejadian kayak gini dan nggak jadi karena diblok sama RFIF ya, Real Madrid takut kalau Barcelona boleh, klub-klub lain juga boleh. Itu masih masuk akal. Ini masih masuk akal. Ya. Tidak ada konsultasi ke klub lain ya. Madrid marah karena 17 klub La Liga tidak diajak diskusi. Jadi bagi Madrid ini tanda bagi La Liga dan Barcelona ini ada permainan ya tanpa transparansi ke anggota lain. Nih yang paling seru, kenapa Madrid marah Barcelona mau main di Amerika ketika berhadapan dengan Villarreal?
politik dan rivalitas. Ya, rivalitas El Clasico bikin semua gerakan Barcelona otomatis dicurigai. Apapun pergerakan Barcelona itu Madrid curiga. Ya, Madrid nggak mau Barcelona dapat panggung global, ya, panggung besar internasional sendirian di Amerika apalagi, ya, apalagi dengan potensi pendapatan jutaan euro dan sorotan media di dunia ke Barcelona. Real Madrid nggak mau itu, ya, politik nih, ini reputasi nih, ya. Kepentingan Madrid sendiri, Madrid punya brand di internasional yang juga mereka jual di pasar Amerika. Takutnya kalau Barcelona berhasil, La Liga ini bisa kasih keistimewaan untuk Barcelona dan klub-klub lain. Tetapi Real Madrid itu maunya skenario diatur bersama atau tidak sama sekali. Ya, jadi Real Madrid takut ada risiko Barcelona jadi wajah La Liga di Amerika. Itu ya, yang secara marketing Madrid itu sangat besar di Amerika dan takut Barcelona merugikan Madrid. Itu baru dapat gua kenapa alasan Real Madrid kenceng menyuarakan protes, ya. Kalau ditanya menurut gua gimana? Ya menurut gua selagi aturan belum dibuat, selagi belum ada statement dari otoritas tertinggi, ya, entah UEFA, FIFA dan RFIF, itu statement bahwa yang menyatakan untuk pertandingan liga domestik, ya, La Liga ataupun Liga Inggris, liga apapun itu tidak boleh dimainkan di luar dari negara tersebut, ya, demi kepentingan apapun. Kalau itu sudah ada statement statuta lah atau peraturan lah, baru boleh dikatakan Barcelona dan Villarreal melanggar karena bermain di luar Spanyol, yang mana liga domestiknya adalah La Liga, Liga Spanyol. Tapi kalau belum ada, bisa jadi Barcelona juga jadi pionir. Gimana kalau ya Villarreal dan Barcelona nih memang masanya udah banyak di Spanyol, ya dia cari pasar global yang lebih besar lagi di Amerika, yang mana Amerika nggak terlalu suka dengan sepak bola. Dibangunlah sepak bolanya dapat, La Liganya dapat, ya, secara komersial di keuntungan buat tim yang main di sana juga dapat. Jadi menurut gua ini belum salah selagi belum ada peraturan atau statement dari otoritas tertinggi. Itu menurut gua, ya. Jadi silakan Madrid mengajukan protes, silakan Barcelona mengajukan permohonan untuk main di luar, silakan berkompromi klub-klub La Liga. Jadi dengan adanya hasil ini siapa tahu nanti kebentuk, ya, entah peraturan yang bilang kalau tidak boleh ada tim yang bermain di luar liga domestik gitu, atau jangan-jangan nanti siapa tahu jadi boleh pertandingan bermain di luar negara domestik, ya, apabila dengan syarat sekian bla B C D gitu kan, jadi lebih lega lagi. Kalau kayak gini ya nggak apa-apa, bertempur aja dulu kalau menurut gue. Itu dari gue, ya. Silakan dikomentarin tadi keputusan Luis Enrique buang Gianluigi Donnarumma. Lalu juga ada Rodrigo yang kabarnya pengen ke Manchester City. Lalu juga ada Real Madrid, Villarreal, dan Barcelona yang bersih tegang untuk berebut siapa yang menang di RFIF, UEFA, atau FIFA. Oke? Terima kasih yang udah nonton video ini, yang nyawer juga terima kasih, yang komen juga terima kasih. Pendapat-pendapat kalian keren, gue gak bisa bacain satu persatu, tapi kalau gue bisa balas atau komen atau like, gue bakal lakukan itu, ya. Jangan lupa nonton Dance TV Peluit Akhir setiap Senin di YouTube Dance TV. Gue jadi host, bintang tamunya juga sangat keren. Live reaction juga bakal ada di 17 Agustus, pertandingan antara Manchester United berhadapan dengan Arsenal di YouTube My Super Soccer. Vamos!